masih sama-sama memilih juga nih mana yang karena memang semakin bertambahnya umur, apalagi anak sudah mau 2 gitu, makanya kita benar-benar jangan, kalau bisa tuh jangan impulsif, terus sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Jadi Hmm. kita tahu nih mana save money-nya kita yang bisa kita tabung atau bisa kita investasikan, apalagi untuk masa depan anak kita nanti gitu kan, karena anak-anak juga harus sekolah, belum lagi aku sama Ray juga lagi on the way bangun rumah juga, makanya kayak tahu plot-plotnya untuk kedepannya seperti apa gitu. Karena kan ya pengen pengen ngasih yang terbaik untuk anak, dan menurut aku sama Ray kita punya tujuan yang sama untuk apa ya, kerja apa yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang tuh harus bisa menghasilkan di kemudian hari kayak gitu. Hmm. Jadi Kak Dinda ini ada pos-pos tertentu untuk penghasilannya ya. Jadi misalkan Ya, sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk nabung, sekian persen untuk membangun rumah, kayak gitu ya Kak? betul betul banget Kak. Kalau nggak kayak gitu, ini kemana nih hasilnya nih, uangnya kemana? Iya bener-bener. Tapi uangnya nggak ada gitu. Nggak kerasa malah ya kalau gitu tiba-tiba uangnya nggak ada, udah habis aja. Jadi memang harus dibuat pos. Nah ini tips juga buat sahabat, terutama ibu muda mungkin yang bergabung di sini bisa diterapkan juga di rumah. Jadi dari awal ketika sudah ada penghasilan tuh dipos-poskan setiap bulannya mungkin yang sekian persen untuk investasi wajib, sekian persen untuk dana darurat, sekian persen untuk membangun rumah apabila sedang membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, selain itu Kak Dinda, untuk biaya pendidikan anak, itu apakah memang sudah disiapkan dari sekarang atau bagaimana nih Kak? Iya, biasanya aku sama Ray, itu tuh kita biasanya ada dana buat nabung, ada juga buat investasi tuh, Kak. Dipisah ya? Dan anak karena memang umurnya Syaka juga udah masih belum sampai 2 tahun kan, masih 1,5 tahun. Jadi biasanya tuh kita investasi nih, investasi ini memang untuk depannya Syaka gitu. Karena kan nggak berasa nih, uh, bentar lagi udah mau sekolah. Jadi itu kan bener-bener yang kita tuh nggak kerasa banget, makanya bener-bener sisihkan untuk investasi yang mana, untuk nabung yang mungkin akan dikeluarkan dalam waktu dekat yang mana, kayak gitu sih Kak. Kalau dari aku. Iya, ya. Itu poin menarik juga. Jadi memisahkan antara menabung dan investasi. Kalau yang nabung mungkin buat yang jangka pendek ya Kak ya. Tapi kalau investasi untuk jangka panjang gitu ya Kak. Ya betul. Oh, menarik-menarik. Nah, kalau Kak Dinda sendiri bisa cerita nggak? Mungkin kan tadi bilangnya ada menabung, ada investasi. Kalau Kak Uh, Dinda, kira-kira nabungnya itu kayak gimana? Investasinya juga seperti apa? ya kalau dari eh iklan kamu kan aku jadi lupa nih mau bahas apa. Oh, nabung sama investasi ya. Iya, benar. Iya, jadi kalau misalkan aku nih kalau kalau sama Ray itu cari investasi yang gampang, yang gampang untuk nantinya misalkan kita untuk ngambil lagi tuh gampang, atau mau cairinnya lagi tuh gampang. Nah sementara kalau misalkan nabung, ya mungkin nabungnya lebih kayak, oh kita nabung nih, kita mau beli, mau bangun rumah, kita nabung gitu kan, karena memang dalam jangka waktunya juga nggak yang lama gitu kan. Sama ya misalkan kita mau staycation atau kita mau liburan, nah itu juga ya butuh nabung juga sih kayak gitu. Kalau dari Paham, paham, paham. aku sih gara-gara soal lewat. Kita langsung salting ya. Oke, paham sekali. Jadi bener, itu juga pelajaran buat aku. Jadi untuk misalkan nih mau staycation, berarti kita harus nabung untuk staycation. Tapi kalau investasi tuh lebih memilih yang mudah-mudah aja. Mungkin kalau misalkan emang punya waktu lebih, bisa mempelajari investasi yang high risk, high return. Tapi kalau misalkan memang agak banyak kesibukan, itu bisa menggunakan investasi yang low risk walaupun low return, tapi kita tetap aman dalam berinvestasi. Salah satunya mungkin bisa dengan emas atau tabungan emas pegadaian ya, Kak Dinda ya. Betul banget Kak. Nah, Mm-mm. alhamdulillah nih dari memang sebelum menikah tuh ya emang lebih banyaknya tuh ke emas. Kenapa? Karena memang minim resikonya juga kan. Karena kalau misalkan harus dibandingkan dengan saham atau dengan lain-lainnya gitu ya, menurut aku kan itu juga masih gambling juga gitu. Sementara kalau misalkan itu kan uh, stabil udah gitu, kalau misalkan kita mau lagi butuh nih, terus kita mau jual atau kita mau gadain juga, itu tuh bisa secepat mungkin, bisa cairnya gampang. Jadi kayak menurut aku Setuju.